Untungnya bapak ini ya teman-teman ya, bapak ini itu setelah dia asistennya pergi, mungkin dia itu memang sudah berniat untuk bertaubat ya, dan dia akhirnya bertobat sendiri ya, bertobat dengan khusyuk ya. Dia selalu sholat rajin sekarang dan akhirnya tobatnya diterima, dan inilah dia, alhamdulillah, dia itu mengkilap ya teman-teman ya, seperti bercahaya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel kesayangan kalian semua, yaitu Mata Putih. Ya teman-teman, karena ini tuh banyak sekali dari mancanegara yang melihat tayangan Mr. X, katanya juga ingin tolong dong translate bahasa Inggris. Sebenarnya ada teman-teman, cuman kalian yang nyeting sendiri ya. Dari pertama itu kalian aktifkan ya subtitle, terus kalian itu ke pengaturan dan kalian pilih terjemahan otomatis, terus kalian pilih negara yang ingin kalian rubah, misalkan ke Inggris, ke Cina, ataupun ke negara manapun. Itu bisa teman-teman, karena ada subtitle otomatis dari YouTube teman-teman. Dan teman-teman, ini kenapa saya kok berada di gubuk lagi? Nah, ini sesuatu hal yang cukup cukup menggemparkan ya teman-teman. Ini malah justru ini kan bangunan baru ya, ini kayunya pun masih baru, ininya pun masih baru teman-teman. Ini pekerjanya itu tadi itu ditemui oleh pemilik ladang ini ya. Pemilik ladang ini adalah tadinya itu orang yang sangat kaya, juragan gitu, tetapi ketika beberapa usahanya itu mulai punah ya, bukan punah ya, mulai agak penurunan, sedikit bangkrut, pengusaha ini tuh sakit dan akhirnya meninggal gitu teman-teman. Ini Rojiun, ini hampir mirip seperti yang ini ya, tapi ini orang nggak ada yang aneh sih. Dari meninggalnya pun wajar-wajar saja, dari ininya pun wajar, tapi menampakkan diri di hadapan pekerja gitu. Hanya dua pekerja yang melihat, padahal ini dikerjakan oleh 3 orang. Jadi yang 1 orang itu nggak bisa melihat sama sekali, tapi 2 orang itu bisa melihat. Dan saya mendapatkan laporan, makanya saya itu ke ladang ini ya teman-teman ya. Ini ladang sepertinya saya merasakan juga ada aura ya, kayak nggak negatif sih, cuman ada auranya gitu teman-teman. Dan ladang ini ya, dulunya itu pemilik ya, ladangnya itu cukup luas ya, dan akhirnya sekarang dijual tinggal setengah ya. Dan ladang ini tadinya itu ada sekitar berapa ya, 200 ini ya, 200 ubin ya. Jadi kalau di ini kan sekitar 2 hektar, dan sekarang tinggal setengah dan jadi 1 hektar gitu teman-teman ya. Kalau untuk ukuran saya sih lumayan luas ini pemilik tanahnya, makanya lumayan kaya. Dan juga bukan di sini saja teman-teman, dia itu memiliki perkebunan karet ya di sebelah sana, tentunya perkebunan karet, dan dia memiliki sebuah PT. Nah di situ perkebunan karetnya itu mengalami kerugian teman-teman dan kebangkrutan. Nah dia itu mungkin stres karena banyak hutang gitu, hingga menjual tanahnya ini setengah gitu teman-teman. Ini yang jadi pertanyaan itu ini kok bisa menampakkan diri gitu. Biasanya kan ini sudah lewat dari 1 bulan, lewat dari 40 hari, biasanya nggak akan menampakkan diri, tapi ini menampakkan diri. Mungkin ada sesuatu yang aneh gitu teman-teman. Mungkin astagfirullah, ini saya merasakan ada kehadiran nih, padahal saya nggak mengundang teman-teman, tapi kok kayak meminta untuk menemui saya nih. Ya ini sebenarnya buat tanda ya teman-teman, kalau zaman dahulu itu ada kentongan ya di rumah ya, pakai ini ya. Ini biasanya kalau ada yang jahat ataupun ya makhluk gaib yang jahat, itu akan pergi dengan suara kentongan ini ya. Iya, soalnya ini saya merasakan nggak hanya satu yang datang ya, tapi ada banyak. Jadi saya harus kentongin
supaya hanya yang terseleksi yang datang ke sini. Kayak banyak yang ingin menemui saya gitu. Takutnya nanti kalau terlalu banyak aura yang negatif ya, ini kamera bisa pecah teman-teman. Jadi sayang. Oke, boleh berkurang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nggak suara? Iya, Mister. Iya kan? Suaranya banyak sekali, seperti suara setelah saya kentong-kentong begitu, banyak yang teriak. Sorry. Apakah kamu pemilik tanah di sini? Wujudkan dirimu jika memang benar-benar kamu pemilik tanah di sini. Saya tidak akan mengganggu, karena ini hakmu, ini tanahmu, ini milikmu. Astagfirullah, Mas Edi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Assalamualaikum. Benar kamu pemilik kebun ini? Oh, bagus. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa? Oh, ingin menemui bapak yang pekerja di sini. Tapi 2 orang loh bisa melihat bapak loh. Oh, yang 1 orang itu memang sudah terbiasa melihat makhluk yang kasat mata gitu. Jadi yang 1 itu bisa melihat. Jadi 3 orang, yang 1 kenapa gak melewati mimpi aja? Astagfirullah. Apa? Kok Anda bisa selamat? Bagaimana caranya? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Oh, jadi begitu. Beruntung sekali Anda. Terus tujuan Anda menemui bapak itu kenapa? Oh, agar memberitahu anaknya. Astagfirullahaladzim. Kenapa dengan anaknya? Mantan kekasih bapak. Benar. Mantan kekasih. Sudah lama. Oh, jadi yang diceritakan tadi itu dia. Bukannya bapak sudah mempunyai istri? Astagfirullahaladzim. Saya senang ya, alhamdulillah sekali bapak bisa selamat ya dari siksaan ini. Dan memang Allah itu maha pengampun. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak. Oke, baik, saya akan coba jelaskan nanti. Tapi nggak mungkin percaya dengan segitunya Pak. Ya teman-teman, jadi bapak ini adalah memang benar pemilik kebun ini. Tapi dia itu tadinya adalah pemilik utama ya. Karena perkebunan karetnya itu sekarang kan tahun ini ya terlalu banyak hujan ya, jadi sering sekali merugi ya. Jadi ketika dia merugi, sedangkan pengeluarannya itu harus terus ya, dan akhirnya dia selalu meminjam ke bank ya, untuk menutupi kebutuhan dia dan kebutuhan perusahaan ya. Dan dia ini kenapa bisa, tadi saya sontak kaget ya. Jadi bapak ini ketika sukses itu mempunyai kekasih ya. Kekasihnya itu adalah
bapak yang tadi bekerja di sini. Ya, jadi kekasih bapak ini adalah anak buahnya, ya mungkin asistennya atau gimana, dia memiliki kasih ya. Dan bapak ini kebetulan bisa selamat itu karena dia itu sudah sempat taubat, teman-teman. Sudah sempat taubat. Jadi bapak taubat itu karena apa? Memang sudah dimimpikan atau gimana? Oh, jadi bapak ini memang diberi gambaran kalau hidupnya itu gak lama, teman-teman. Jadi bapak sangat beruntung ya pak ya. Ini lanjut yang tadi ya teman-teman ya. Ini kan bapak tadi kan menjalin hubungan dengan ya asistennya, teman-teman. Dan kenapa dia itu selamat dan saya sontak kaget karena ya bapak ini berbuat maksiat dengan asistennya ya, sedangkan bapak ini punya istri ya. Dan ketika bangkrut ya, ketika bangkrut ini masih punya istri, dan bapak ini sontak ingin menikahi si asistennya tersebut, tetapi asistennya nggak mau karena bapaknya ini sudah bangkrut gitu, teman-teman. Tadinya mungkin seneng sama bapaknya karena bapak ini tuh uangnya banyak, teman-teman, dan karena sekarang bangkrut asistennya pun pergi meninggalkan dia dan mencari pengganti yang mungkin lebih kaya dari dia. Nah, beruntungnya bapak ini ya teman-teman ya, bapak ini tuh setelah dia asistennya pergi, mungkin dia itu memang sudah berniat untuk bertaubat ya, dan dia akhirnya bertobat sendiri ya, bertobat dengan khusyuk ya. Dia selalu sholat rajin sekarang dan akhirnya tobatnya diterima, dan inilah dia, alhamdulillah dia itu mengkilap ya teman-teman ya, seperti bercahaya, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini kuasa Allah, dan Allah itu maha pengampun sebesar apapun dosa kita, asalkan kita itu sungguh-sungguh bertobat, insya Allah akan selalu diampuni ya. Allah itu maha pengampun, teman-teman. Jadi jangankan Allah ya, kita pun harus sesama manusia itu saling mengampuni ya teman-teman. Jangan sampai kita memberikan dendam atau amarah ke orang lain, sedangkan Allah saja maha pengampun. Masa kita ciptaan Allah nggak bisa gitu? Apakah ini nggak riskan pak? Baik, baik, tapi saya bingung untuk menjelaskannya pak. Kasih tahu saya. Oh, baiklah. Jadi bapak ini mengetahui ya teman-teman. Jadi karena bapak ini memang masih sangat mencintai si ini ya. Jadi bapak ini ingin memberitahu ke orang tuanya si asistennya tersebut ya, yang bekerja di sini ya. Memang orang tuanya itu nggak tahu jika anaknya ada hubungan dengan bosnya gitu. Dan dia ingin memberitahu ke orang tuanya, tapi malah justru ketakutan gitu, teman-teman. Tujuannya dia memberitahu ke orang tuanya itu hanya satu, teman-teman, agar membuat si anaknya itu bertobat, karena akan terjadi sesuatu terhadap anaknya gitu. Hal yang buruk akan terjadi gitu, teman-teman. Makanya dia ini mungkin karena sangat sayang ya, jadi hingga dia rela ya jauh-jauh dari alam sana turun ke sini untuk menyampaikan pesan kepada anaknya itu. Dia sudah berusaha merasuki mimpi ya teman-teman, tetapi dia nggak menggubris ya, si asistennya itu nggak menggubris gitu teman-teman, nggak menghiraukan mimpinya itu, seperti enjoy saja dengan kehidupannya, teman-teman. Nauzubillahimindzalik. Astagfirullah. Jadi nanti saya akan mencoba membantu sebisa saya ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Baik, Bapak mau berterima kasih kepada saya? Nggak perlu Pak, saya di sini memang berniat untuk membantu ya Pak. Alhamdulillah.
Ya, silakan jika Bapak ingin pergi, ya. Saya akan berusaha membantu sebisa saya. Ya, ya. Mudah-mudahan orang yang Bapak sayangi itu bisa kembali ke jalan Allah. Baik. Amin. Ya. Astagfirullahaladzim. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Jadi ini saya dapat kesimpulan baru ya. Tadi memang bapak ini itu cukup miris ya kehidupannya yang lalu-lalu itu, yang dahulu sangat miris. Alhamdulillah sekarang itu diampuni dosanya gitu teman-teman. Orang yang berbuat maksiat ya di luar nikah aja bisa diampuni seperti itu ya teman-teman, karena sebelum meninggal dia itu sudah bertobat dengan sungguh-sungguh teman-teman. Dan dia masih beruntung sekali menurut saya teman-teman dibanding orang yang lain. Dan memang semua dosa itu bisa diampuni, cuman hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni teman-teman ya, yaitu dosa ketika kalian menyetubuhi ibu kandung kalian sendiri. Yang kedua itu dosa ketika kalian mengakhiri hidup kalian sendiri dengan cara kalian sendiri teman-teman. Itu yang enggak ada ampunannya gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu ya teman-teman ya. Dan buat kalian ya yang sudah terlanjur berbuat maksiat dengan pasangan kalian, entah itu kalian sama-sama masih pacaran ya, segeralah menikah, karena dengan menikah kalian tidak akan terjerumus ke hal maksiat lagi. Jadi maksiat kalian itu akan menjadi pahala buat kalian asal kalian itu dengan sungguh-sungguh berniat dengan baik ya, berniat memperbaiki diri gitu teman-teman. Jika pasangan kalian toh sama-sama nggak mau ya, nggak mau menikah, lebih baik kalian itu tinggalkan saja, berjalan masing-masing ya berjalan masing-masing ya, agar kalian itu terhindar dari maksiat lagi gitu teman-teman. Jadi jodoh takdir itu memang di tangan Allah, tapi kalian itu bisa mencari sendiri dan berusaha sendiri ya teman-teman ya. Yang saya simpulkan dari pengalaman ini itu adalah dosa sebesar apapun bisa diampuni asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar kuasa Allah. Dan alhamdulillah saya dapat pelajaran. Ini pelajaran buat saya, malah justru ini sesuatu yang ya membahagiakan lah, karena sebesar apapun dosa itu bisa diampuni gitu teman-teman, asal kita berniat dengan sungguh-sungguh. Ya ini sampai di sini dulu, saya akan berusaha untuk menuju ke keluarganya si bapak dan asistennya tersebut agar bisa tersampaikan pesan dari almarhum ini bapak. Saya Mr. X mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.